Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang perjalanan saya ke Kota Praya. Praya adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Lombok Tengah. Selain menjadi pusat kegiatan masyarakat Lombok Tengah, Praya juga menjadi kota pusat kebutuhan dan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Praya mempunyai pasar induk renteng sebagai sarana pendukung pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, sektor perdagangan Kota Praya telah cukup berkembang dengan adanya bank swasta dan pemerintahan, serta didukung toko serba ada, supermarket, serta toko eceran modern yang mampu menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Jumlah penduduk Praya pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 131.929 jiwa. Mayoritas penduduk Praya beragama Islam, tetapi hal ini tidak menghalangi kerukunan antar umat beragama yang akhir-akhir ini telah menjadi sorotan masyarakat di sana. Masjid Agung Praya salah satu masjid terbesar di Nusa Tenggara Barat. Sebagian warga keturunan Bali memeluk agama Hindu. Data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2023, penduduk Praya yang beragama Islam sebanyak 99,25%. Kemudian penganut agama Hindu sebanyak 0,51%, kekristenan sebanyak 0,16%, dan penganut agama Buddha sebanyak 0,07%. Walaupun tidak mempunyai klub sepak bola profesional yang berprestasi secara nasional, namun klub Denong Persiwa FC sangatlah dielu-elukan oleh warga Praya. Kota Praya mempunyai sarana pendukung olahraga seperti lapangan bundar yang terletak persis di tengah kota, serta lapangan umum Muhajirin yang di sore hari juga sering dijadikan tempat bersantai-santai warga Kota Praya. Total keseluruhan luas lapangan olahraga di Kota Praya mencapai 20 hektar yang menunjukkan kesukaan serta kesadaran masyarakatnya pada olahraga. Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan areal pertanian, maka sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Secara keseluruhan, prosentase pembagian penduduk di Kabupaten Lombok Tengah dari segi mata pencaharian adalah pertanian 72%, industri 7%, jasa 7%, perdagangan 7%, angkutan 3%, konstruksi 2%, lain-lain 2%. Tempat-tempat menarik di Kota Praya. Ada alun-alun Tastura, Taman Tonjeng Beru, Tugu Mandalika yang menyimpan kisah tragis Putri Mandalika dan terkenal dengan Festival Bau Nyale. Masjid Agung Praya, yaitu salah satu masjid terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada juga Bendungan Batujai, bendungan terbesar di Pulau Lombok sebagai sarana irigasi lokasi pertanian di Kabupaten Lombok Tengah. Kota Praya juga menyimpan aneka makanan lezat yang mengundang untuk dinikmati. Makanan yang terkenal di Kota Praya sebagian besarnya adalah makanan khas Pulau Lombok yang identik dengan pedas. Di sore hari di jalan-jalan utama Kota Praya seperti Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya banyak menyediakan makanan lezat seperti ayam bakar taliwang, seafood, sate, dan banyak warung-warung yang menjadi sasaran pecinta kuliner di sini. Kecamatan Praya merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dengan pembagian menjadi 9 kelurahan. Berikut visi dan misinya. Visi terwujudnya pelayanan terpadu yang berkeadilan menuju Kecamatan Praya yang amanah. Sedangkan misinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang berorientasi pada kecepatan, efisiensi, keramahan, kemudahan, dan transpaparan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi dan motivasi kerja dalam rangka memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Keempat, meningkatkan koordinasi lintas sektor secara optimal. Dan yang kelima, meningkatkan pengendalian dan pengawasan.
Oh iya teman-teman, selain jalan-jalan ke Kota Praya, kemarin saya juga mampir ke Nasi Balap Puyung Ina Esun. Jika sedang ke Lombok, jangan lupa menyantap makanan khasnya. Nasi Balap Puyung adalah makanan khas Kota Lombok yang patut teman-teman coba. Makanan ini punya cerita unik yang harus teman-teman ketahui. Berbeda dengan makanan khas lainnya, nasi balap puyung justru susah sekali ditemukan di luar Kota Lombok. Keterbatasan itu justru membuat teman-teman wajib mencoba makanan khas ini agar lebih komplit saat mengunjungi Lombok. Nasi balap puyung adalah salah satu makanan khas Lombok. Tepatnya makanan khas ini pertama kali tercipta di Desa Puyung, Kecamatan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nasi balap puyung adalah makanan yang lebih nikmat jika disantap di pagi hari. Hal itu tak terlepas dari isiannya yang komplit karena ada kandungan karbohidrat, protein, dan vitamin. Dengan demikian, sepiring nasi balap puyung sudah cukup memenuhi kebutuhan harian Anda untuk sarapan. Isian nasi balap puyung adalah nasi putih, ayam suwir, keripik kentang, kacang kedelai, tumis kacang panjang. Kacang kedelai itu biasanya juga digantikan dengan sangrai kacang tanah. Nasi balap puyung selalu dihidangkan dengan piring yang sudah diberi alas berupa daun pisang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa alas yang dipakai adalah kertas nasi. Terlepas dari apapun alas yang dipakai, nasi balap puyung masih layak dinikmati tanpa kehilangan satu cita rasa dari makanan tersebut. Setelah mengetahui apa isi nasi balap puyung, teman-teman perlu tahu tentang sejarah nasi balap puyung. Kata balap pada makanan ini tidak lepas dari kebiasaan warga setempat. Di beberapa tempat di Lombok kerap kali dijadikan sebagai arena balapan. Kemeriahan itu membuat orang-orang yang menontonnya sering membeli nasi campur khas Lombok tersebut. Sejarah nasi balap puyung punya beberapa versi. Mengutip dari Liputan 6, salah satu penjual nasi balap puyung mengatakan bahwa makanan ini berkaitan kegemaran anak muda terhadap balapan. Dikarenakan balap identik dengan malam hari, sehingga para pedagang kerap melayani mereka yang suka nongkrong di Desa Puyung. Sejarah nasi balap puyung pada versi lain mengatakan bahwa makanan ini disajikan dengan cara yang cepat. Oleh karena itu, makanan ini disebut dengan nasi balap. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang Kota Praya dan juga nasi balap puyung. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.